Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan NIM A4012205 dari Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan di negara Jepang, Singapura, dan Finlandia dari sudut tinjauan tujuan pendidikan nasional, landasan filosofi, psikologis, sosial budaya, IPTE kurikulum, dan organisasi kurikulum, khususnya untuk pendidikan sekolah dasar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Kadek Haryana, SPD, MPD. Nah, baik, jadi di sini kita akan masuk pada penjelasan mengenai analisis perbandingan negara Jepang, Singapura, dan Finlandia dari sudut tinjauan tujuan pendidikan nasional sekolah dasar di 3 negara ini. Nah, baik, penjelasannya itu pada perbandingan tujuan pendidikan pada sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan Finlandia. Ketiga negara Jepang, Singapura, dan Finlandia memiliki tujuan pendidikan yang pada tingkat sekolah dasar yang mencerminkan nilai-nilai khas budaya dan filosofi pendidikan masing-masing. Nah, di Jepang, tujuan pendidikan mencakup penanaman nilai kemandirian, estetika, moral, dan kepribadian yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, pendidikan di Jepang juga bertujuan memelihara kebudayaan, terutama melalui pembelajaran bahasa Jepang. Nah, sementara itu, di Singapura menekankan pengembangan bakat, pemanfaatan potensi, dan semangat belajar sepanjang hidup bagi siswanya. Tujuan pendidikan di Singapura mencakup penegakan moral, pengembangan akar budaya, dan penghargaan terhadap perbedaan, juga tanggung jawab sosial kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Di Singapura, itu diwajibkan belajar selama 10 tahun, menunjukkan komitmen terhadap pendidikan yang komprehensif. Sedangkan di Finlandia, tujuan utama pendidikannya yaitu untuk menciptakan pendidikan tingkat tinggi untuk semua dengan fokus pada kesetaraan, keterampilan, dan kompetensi. Nah, sistem pendidikan di Finlandia itu menonjolkan karakteristik seperti pendidikan gratis, makan sekolah gratis, dan inklusivitas dalam pendidikan berkebutuhan khusus, kesetaraan kesempatan untuk semua warga negara tanpa memandang gender, strata sosial, dan latar belakang etnis menjadi poin penting. Jadi, latar belakang etnis ini sangat penting dalam tujuan pendidikan di Finlandia. Nah, jadi kesimpulannya itu dari perbandingan tujuan pendidikan nasionalnya dari 3 negara ini, yaitu perbandingannya itu menunjukkan variasi. Jadi dia tuh bervariasi dalam fokus dan pendekatan antara ketiga negara ini. Jepang lebih menekankan pada pembentukan nilai-nilai kultural dan moral. Nah, Singapura memprioritaskan pengembangan bakat dan tanggung jawab sosial. Sedangkan di Finlandia itu menitik beratkan pada kesetaraan, keterampilan, dan kompetensi untuk warga negaranya. Nah, baik, selanjutnya yaitu landasan filosofis pendidikan di sekolah dasar di 3 negara ini. Jadi, landasan filosofisnya, perbandingannya yaitu dalam kita membandingkan filosofis pendidikan di Jepang, Singapura, dan Finlandia, terdapat perbedaan yang mencolok, namun kesamaan dan pendekatan mereka terhadap pembelajaran tentunya hampir sama. Nah, pendidikan di Jepang mencerminkan filosofi Bushido zaman samurai. Nah, jadi filosofi di Jepang itu yaitu dicerminkan oleh filosofi Bushido zaman samurai. Nah, yang di sini itu dia menekankan nilai-nilai moral positif seperti keberanian, kehormatan, kesetiaan, dan kerja keras. Nah, sistem pendidikan di Jepang ini model-modelnya itu ada model yang dikenal dengan 6334. Nah, yaitu dia menekankan semangat kolektivisme dan gambaru.
apa Gambaru, yaitu pantang menyerah. Nah, pendidikan di Jepang ini diwajibkan untuk 9 tahun, berbeda dengan yang di negara lain. Nah, dia di sini ditekankan 9 tahun dengan tidak adanya ujian kenaikan kelas di SD. Jadi ini tidak ada ujian kenaikan kelas di SD-nya. Nah, ini mencerminkan pendekatan yang berfokus pada pengembangan karakter dan semangat belajarnya. Nah, selanjutnya di Singapura. Nah, landasan filosofisnya di Singapura berbeda dengan di Jepang. Nah, di Singapura landasan filosofisnya pendidikan yaitu didasarkan oleh konsep Thinking School Learning Nation. Nah, pendidikan di Singapura bertujuan untuk menanamkan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis siswa. Strategi utama mencakup pengajaran eksplisit, keterampilan berpikir kritis, pengurangan konten mata pelajaran, revisi model penilaian, dan penekanan pada proses pembelajaran. Visi ini mencerminkan fokus pada keberlanjutan belajar dan adaptasi terhadap perubahan di era globalisasi dan informasi. Nah, jadi sementara itu di Finlandia itu landasan filosofisnya itu dia mencerminkan pendekatan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dia landasan filosofisnya yaitu mencerminkan pendekatan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembelajaran aktif. Jadi dia pembelajaran aktifnya. Nah, Finlandia menekankan prinsip bahwa setiap anak memiliki hak yang sama. Jadi dia menekankan bahwa prinsipnya itu yaitu semua anak itu memiliki hak yang sama, tidak ada yang berbeda untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan harus diperlakukan secara adil. Nah, jadi pembelajaran aktif, eksperimen, eksplorasi, aktivitas fisik dan bermain menjadi fokus penting. Pendidikan di Finlandia juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan hidup dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Secara umum, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun masing-masing negara memiliki filosofis pendidikan yang unik, kesamaan di antara ketiga negara ini adalah penekanan pada pengembangan karakter siswa. Meskipun melalui pendekatan yang berbeda, semua negara memiliki pentingnya membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas, kemandirian, kemampuan berpikir kritisnya. Sementara Jepang mengambil inspirasi dari nilai-nilai samurai, Singapura mengarahkan visi mereka pada keberlanjutan belajar, dan Finlandia menekankan kesetaraan dan pembelajaran sepanjang hayat. Perbedaan dan kesamaan ini mencerminkan beragamnya filosofi pendidikan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, adapun analisis perbandingan di tiga negara ini dari tinjau psikologis pendidikan sekolah dasarnya, yaitu psikologis pendidikan pada tingkat sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan Finlandia menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan fokus pembelajarannya. Di Jepang, psikologis pendidikan lebih menekankan nilai-nilai kemandirian, estetika, pendidikan, moral, dan pembentukan kepribadian dalam konteks kehidupan sehari-hari. Siswa di Jepang diajarkan untuk menjadi mandiri melalui praktik langsung seperti membersihkan sekolah dan melayani teman-teman saat makan siang. Jadi mereka yang melayani makan siangnya. Tidak senonoh begitu, bukan berarti dia yang mengambil alih semua mengenai soal melayani teman-temannya, bukan, tapi ada guru yang mengarahkannya. Nah, terus di Singapura, psikologis pendidikan memiliki peran penting. Nah, jadi psikologis pendidikan di Singapura itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung siswa mencapai potensi maksimal mereka. Nah, fokusnya melibatkan pengembangan keterampilannya sosial. Nah, jadi di sini dia fokus utamanya itu untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan belajar. Sistem pendidikan yang terstruktur dengan baik di Singapura memberikan dukungan pada siswa dengan kebutuhan khusus, dan psikologi pendidikan membantu guru dan orang tua dalam memahami cara terbaik mendukung perkembangan holistik siswa. Nah, sementara itu di Finlandia, pendidikan sangat dihargai dan guru dianggap sebagai profesi prestisius. Nah,
Kenapa? Pendidikan di Finlandia itu menekankan kurikulum humanistik yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini memberikan kebebasan luas kepada siswa tanpa memberikan pekerjaan rumah. Evaluasi dilakukan dengan uji acak yang mewakili populasi, bukan uji seluruh siswa. Budaya membaca sangat dihargai dan keluarga berkomunikasi secara teratur dengan guru anak-anak mereka. Nah, jadi kita simpulkan secara keseluruhannya atau secara umumnya, perbandingan ini menunjukkan bahwa Jepang lebih menekankan praktik langsung dan membentuk karakter dan kemandirian siswa. Singapura fokus pada pengembangan keterampilan holistiknya dengan dukungan terstruktur. Sementara Finlandia menganut pendekatan humanistik yang memberikan kebebasan pada siswa dan menghargai profesi guru. Oke, baik, kita lanjut di analisis perbandingan sosial budaya pendidikan sekolah dasar di 3 negara ini. Nah, analisis perbandingan sosial budaya pendidikan di tingkat sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan Finlandia mengungkapkan perbedaan yang mencolok. Jadi ini sangat mencolok, teman-teman, dalam nilai norma dan praktik pendidikan di ketiga negara tersebut. Nah, penjelasannya yaitu di Jepang budaya pendidikannya mencerminkan peran penting koiku mama. Apa itu koiku mama? Artinya yaitu ibu pendidik yang secara aktif mendorong anak-anak untuk belajar dan mencapai keseimbangan pendidikan yang baik dalam aspek fisik, emosional, dan sosial. Pola sosial budaya pendidikan yang unik di Jepang melibatkan absennya ujian sekolah pada tingkat 3 tahun pertama di sekolah dasar, menekankan pada seni sebagai mata pelajaran utama dan pakaian seragam yang diwajibkan untuk siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk menghargai perkembangan karakter dan mental, melebihi menekankan akademik. Nah, sementara di Singapura, dia sistem pendidikan yang terstruktur dan terorganisasi seperti yang saya jelaskan tadi, itu mencerminkan keberagaman budaya dengan memasukkan bahasa Inggris serta bahasa ibu seperti Melayu, Mandarin, dan Tamil dalam kurikulum. Pendidikan karakter di Singapura menekankan inovasi dan semangat kewirausahaan, dan siswa memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang selama 6 tahun sekolah dasar. Nah, di Finlandia, pendidikan dilihat sebagai sesuatu yang dihargai oleh masyarakat dengan kebijakan yang menolak persaingan dan mementingkan kesetaraan. Budaya pendidikan Finlandia juga mencerminkan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru dengan perhatian khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Sistem pendidikan di Finlandia yang terkenal dengan konsep Stadan Sintaret menekankan kepercayaan, tanggung jawab, dan bimbingan bagi siswa yang membutuhkannya. Nah, jadi dalam perbandingan ini terlihat bahwa Jepang menghargai peran orang tua, Singapura menekankan keberagaman dan semangat kewirausahaan, sementara Finlandia menonjolkan kesetaraan, kepercayaan, dan bimbingan bagi setiap siswa. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, ketiga negara Jepang dan Singapura dan Finlandia ini menciptakan budaya pendidikan yang unik, mencerminkan nilai dan prioritas masyarakat mereka. Lanjut, analisis perbandingan dari tinjau IPTEK kurikulum pendidikan sekolah dasar di 3 negara ini. Nah, analisis perbandingan kurikulum ini, kurikulum ilmu pengetahuan dan teknologi atau dikenal IPTEK pada tingkat sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan Finlandia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan fokus pembelajarannya. Nah, di Jepang, kurikulum sekolah dasar menekankan aspek moral, kemandirian, dan mitigasi bencana dengan mengacu pada prinsip-prinsip Chitoku Tai. Jepang menyeimbangkan pengetahuan akademik, pengembangan nilai, emosi, karakter siswa, dan kesehatan tubuh. Fokus di kelas bawah adalah pada mata pelajaran dasar seperti bahasa, matematika, seni musik, dan pendidikan moral. Kurikulum ini juga memperkenalkan konsep perkalian pembagian, penambahan, dan pengurangan pada kelas 1 sampai kelas 2. Nah, sementara di Singapura menitikberatkan pada daya saing melalui peningkatan mutu pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan dasar di Singapura disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan diarahkan untuk membentuk karakter anak-anak di sana. Penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dianggap sebagai kunci keunggulan suatu bangsa dan era globalisasi.
Nah, di Finlandia menunjukkan keunggulan dengan dukungan pemerintah yang luar biasa, fasilitas sekolah yang baik, dan kualifikasi guru yang tinggi. Nah, guru-guru di sana di Finlandia memiliki otoritas dalam menentukan kurikulum sekolah dan dapat menggunakan teknologi dengan kebebasan penuh. Kurikulum ini memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Finlandia juga mencapai prestasi tertinggi dalam hasil PISA, menunjukkan penguasaan yang baik di bidang membaca matematika dan IPA. Nah, dari penjelasan saya di atas yang tadi terlihat adanya indikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurikulum sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan Finlandia. Nah, Jepang, pendekatan mitigasi bencana mencerminkan aspek keilmuan yang terkait dengan keadaan darurat dan keamanan. Selain itu, penanganan konsep matematika seperti perkalian, pembagian, penambahan, dan pengaturan pada kelas 1 sampai kelas 2 menciptakan dasar untuk pemahaman konsep matematika dan penerapannya. Nah, di Singapura, penekanan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci keunggulan nasional menunjukkan pengakuan akan peran krusial IPTEK dalam pengembangan bangsa. Integrasi konsep IPTEK dalam kurikulumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik juga mencerminkan usaha untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan zaman yang semakin teknologis. Finlandia, dukungan luar biasa dari pemerintah dan fasilitas sekolah yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan teknologi dan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan. Kebebasan guru dalam menentukan kurikulum dan pemanfaatan teknologi memberikan ruang untuk penerapan IPTEK dalam pembelajaran meskipun tidak secara eksplisit disebutkan. Nah, meskipun istilah IPTEK tidak selalu disebutkan secara langsung di dalam penjelasan atau di dalam jurnal-jurnal, elemen-elemen seperti mitigasi bencana, konsep matematika, penekanan pada ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kunci keunggulan, serta dukungan pemerintah untuk pembelajaran berbasis teknologi mencerminkan adanya penerapan IPTEK di 3 negara ini dalam konteks kurikulum sekolah dasar di ketiga negara ini tadi. Dengan demikian, konsep IPTEK diterapkan melalui pendekatan yang berbeda sesuai dengan nilai dan prioritas masing-masing negara ini. Baik, selanjutnya itu analisis perbandingan dari tinjau organisasi kurikulum pendidikan sekolah dasar di 3 negara seperti Jepang, Singapura, dan Finlandia. Nah, analisis perbandingan organisasi kurikulum pendidikan sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan Finlandia menyoroti pendidikan dan strategi yang berbeda dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulumnya. Nah, di Jepang, organisasi kurikulum didasarkan pada prinsip Chitokukai yang menekankan pengetahuan akademik, pengembangan nilai moral, emosi, karakter siswa, dan kesehatan tubuh. Nah, seperti saya katakan tadi. Nah, organisasi kurikulum di Jepang mencakup mata pelajaran dasar seperti bahasa, matematika, seni, musik, dan pendidikan moral. Pendidikan lingkungan hidup diintegrasikan melalui studi kasus dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Siswa tidak menghadapi ujian sekolah pada 3 tahun pertama dan fokus pada perkembangan karakter dan moral. Nah, sementara itu, Singapura menetapkan fokus pada daya saing melalui peningkatan mutu pendidikan. Nah, kurikulum di Singapura mencakup bahasa Inggris, bahasa ibu, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Organisasi kurikulum didesain untuk membentuk karakter dan kepribadian anak-anak dengan memberikan variasi kurikulum untuk menyesuaikan kemampuan dan minat siswa. Sistem ini menekankan kebutuhan peserta didik dan mengakui pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi era globalisasi. Nah, sedangkan di Finlandia, dengan pendekatan berbasis siswa, memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam proses pembelajaran. Kurikulumnya dibuat oleh tripartit yang melibatkan sekolah, ahli pendidikan, dan industri. Siswa di Finlandia tidak diberikan pekerjaan rumah dan penilaian lebih menitik beratkan pada pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa secara menyeluruh. Pendidikan lingkungan hidup diintegrasikan melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas seperti studi kasus penanaman tanaman, pembuatan pupuk kompos, dan kegiatan membersihkan sekolah. Nah, dalam penjelasan saya tadi, terdapat gambaran organisasi kurikulum pada tingkat sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan Finlandia. Nah, seperti saya katakan tadi, di Jepang itu organisasi kurikulumnya itu didasarkan oleh prinsip Chitokukai yang mencakup pengetahuan akademik, pengembangan nilai, emosi, karakter siswa, dan kesehatan tubuh, mata pelajaran,
dasar seperti bahasa matematika yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi dengan demikian itu dapat kita simpulkan terdapat organisasi kurikulum di tingkat sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan di Finlandia. Masing-masing negara memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda, dan penyusunan dan pelaksanaan kurikulum mencerminkan nilai dan tujuan pendidikan mereka. Nah, baik, jadi dari kesimpulannya itu bahwa analisis perbandingan tujuan pendidikan nasionalnya, landasan filosofisnya, psikologis pendidikannya, sosial budaya, etika kurikulum, dan organisasi kurikulum pada tingkat sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan Finlandia menunjukkan keragaman yang mencerminkan keunikan nilai budaya dan pendekatan masing-masing negara terhadap pendidikan. Perbandingan pendidikan sekolah dasar di Jepang, Singapura, dan Finlandia mencerminkan keberagaman yang berasal dari keunikan nilai-nilai budayanya dan pendekatan masing-masing negaranya. Meskipun tujuan filosofis, psikologis, pendidikan, sosial budaya, kurikulum iptek, dan organisasi kurikulum berbeda, ketiganya sepakat bahwa pengembangan karakter siswa menjadi fokus utama. Nah, kesamaan nilai-nilai universal seperti moralitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis tetap mewarnai landasan pendidikan di ketiga negara. Dengan demikian, perbandingan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan keberagaman pendidikan dasar di tingkat internasional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.